Kalau sufi semua pasrah saja sama Allah, kita tunggu. Iya, dunyane ra mlaku. Manusia itu harus bekerja. Manusia itu punya ciri harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dia hanya mengandalkan orang lain. Jadi katanya Adam Smith, tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Di samping itu, tiada lain kecuali persamaan bahwa mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang yang secara bersama-sama harus menghasilkan dari pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai. Tidak boleh ada orang yang bercita-cita, saya cita-citanya ditolong orang lain saja lah Pak. Beraktivitas memenuhi kebutuhan. Makanya setiap orang kan nanti sesuai bidangnya masing-masing harus bekerja, harus berkarya. Disitulah nanti dia memenuhi kebutuhannya. Bahkan nanti belakangan di Kalma kan kerja itu tidak cuma memenuhi kebutuhan, tapi juga eksistensial. Maknamu sebagai manusia yang eksis itu dinilai dari karyamu, dari kerjamu. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuat apa-apa, tidak melahirkan apa-apa, tidak memproduksi apa-apa, tidak bekerja, ya kamu tidak eksis. Jadi kalau dulu aku berpikir maka aku ada, ya versinya sini berarti aku kerja maka aku ada. Mikir tok ora kerja, nah, kan nanti kritikmu kan itu sekokean mikir ra kerja. Jadi ya harus bekerja karena disitulah kita menghasilkan sesuatu. Jadi dasarnya ini nanti ekonomi itu muter kalau orang mau bekerja lah. Kalau tidak ada yang mau kerja ya gimana bisa lahir dunia ekonomi. Kalau sufi semua pasrah saja sama Allah, kita tunggu. Ya, dunyane ra mlaku. Ya, harus ada yang bekerja. Jadi makanya kalimatnya keharusan bekerja. Kamu sudah mau kerja, sudah sadar hakmu, perhatikan perkembangan ekonomi. Ini mulai tentang ekonomi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama apa? Spesialisasi, pembagian kerja. Dalam kenyataan, kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Nah, setiap orang punya keahlian pasti, punya bakat sesuai yang dia miliki. Namanya spesialisasi. Kamu keahlianmu apa? Itu perhatikan, karena itu aset nanti penting untuk roda ekonomi. Kamu bisanya apa? Biasanya lahirnya ini dari tradisi, dari adat, dari kebiasaan, atau dari pendidikan. Kalian harus bisa membaca dirimu. Seandainya masuk ke peta pembagian kerja ini, spesialisasimu apa? Kenapa ini penting? Karena orang ngerti spesialisasinya itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak ngerti spesialisasimu, atau perusahaan kok tidak kenal keahlian masing-masing karyawannya, ya dia bunuh diri. Harus ngerti spesialisasinya sendiri-sendiri biar lebih produktif. Bajumu ini jangan dikira kerja satu orang, kerja banyak orang. Siapa yang memproduksi kainnya, siapa yang bikin desainnya, siapa yang jahit bajunya, siapa yang menjual. Ini hasil banyak orang. Kalau tidak ngerti division of labor bisa kacau. Ya kalau zaman dulu barter tidak butuh itu. Sekarang zaman industri harus jelas.
pembagian kerjanya. Kerja yang cerdas itu kerja yang ngerti spesialisasinya. Ketika division of labor ini jelas, ya produktivitas meningkat. Jadi dari sini nanti ekonomi, pendapatan juga semakin meningkat.